Hari ini saya sudah bersama Veterinary Manager PT Skinsol Bionatur Asia. Ada Bapak Reza. Dan hari ini kita akan bahas putar bisnis produk herbal yang proses produksinya dapat disediakan oleh PT Skinsol Bionatur Asia. Selamat siang Pak Reza. Halo Bu, selamat siang. Ya, jangan grogi-grogi ya Pak. Iya. Langsung aja nih Pak, bisa diceritain nggak secara singkat apa sih PT Bionatur Asia itu? Oke, jadi PT Skinsol Bionatur Asia itu merupakan jasa maklun untuk proses produksi di mana kita memiliki 2 sertifikasi Bu. Yang pertama ada pangan olahan CPPOB, kemudian ada juga obat tradisional CPOTB. Oke. Jadi juga nggak cuma sebatas obat tradisional aja, tetapi suplemen, jamu itu pun kita bisa buat di situ. Oh gitu, oke. Nah, ada apa aja sih yang bisa ditawarkan di PT Bionatur ini kepada konsumennya? Ada banyak Bu, selain jasa maklun kita itu juga menawarkan fasilitas. Yang pertama fasilitas kita itu sudah tersertifikasi GMP. Kemudian untuk yang skala nasionalnya kita sudah tersertifikasi oleh Badan POM. Kemudian juga kita support dengan sertifikasi lainnya seperti ISO, terus kemudian adanya Halal mungkin ya? halal itu udah pasti Bu. Iya, Itu iya. udah standar. Karena kan 2024 udah wajib halal tuh Bu. Oh gitu, Nah, apalagi ini kan dikonsumsi ya? iya benar. Jadi Iya. segala sesuatunya untuk baik yang di dalam negeri ataupun mungkin kedepannya untuk ke luar negeri itu kita sudah tersertifikasi semua. Jadi baik Oke. lokal maupun internasional sudah aman. Wah, ya hebat ya kalau gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nih mau maklun minuman herbal itu jangan khawatir ya, apalagi bisa dipasarkan sampai ke luar negeri itu udah pasti halal. Terus Badan POM-nya juga ada, ya kan Pak? Ada. Iya. Karena kalau tanpa adanya Badan POM kita itu nggak bisa bergerak. Iya, Jadi betul. minimal sertifikasi di dalam negerinya pun sudah terpenuhi. Seperti itu. Iya, betul banget. Nah, apa sih yang membedakan maklun di PT Skinsol Bionatur Asia dengan maklun herbal lainnya? Oke, yang pertama kita cukup lengkap untuk jenis sediaannya. Kita ada sekitar 8 jenis sediaan mulai dari kapsul, tablet, rajangan, serbuk, terus kemudian ada semi solidnya, cairan obat dalam, cairan obat luar, dan yang terakhir kita ada soft gelatin kapsul. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita adalah salah satu pabrik yang berani untuk dilakukan audit oleh customernya. Oh gitu. Jadi kan gini, kita nggak ngejual sekedar produk saja, tetapi kita juga menawarkan kepercayaan customer terhadap Betul. kami Bu. Jadi biar mereka nggak beli kucing dalam karung nih. Iya, Silakan betul. datang untuk melihat fasilitas pabrik kami seperti apa, terus bagaimana sarana produksinya, personal hygiene dan higienitas dari setiap ruangannya seperti apa. Jadi kita pede dengan hal tersebut sehingga kita mengundang customer kami untuk berkunjung, untuk Iya, bisa iya, melihat. iya, Jadi iya, ketika mereka datang, oh beneran nih pabriknya ada, fasilitasnya oke, terus personilnya pun juga sudah terlatih dan berpengalaman seperti itu. Itu yang membedakan kami dengan beberapa kompetitor lainnya seperti itu. Iya, betul banget sih Pak. Jadi kan gini, ya ini cerita sedikit ya. Sebelumnya juga memang saya juga pernah sebelum ada PT Bionatur ini, sebelumnya juga saya pernah maklun juga nih, Iya. coba-coba di tempat lain gitu kan. Tapi waktu pada saat saya minta untuk datang ke sana kan saya pengen tahu juga gimana sih cara produksinya, maksudnya bersih nggak sih, higienis nggak sih? Karena apa yang saya jual itu kan saya harus tahu juga nih. Benar banget. Iya kan, bener nggak nih bahan bakunya, bener nggak di sana itu pabriknya beneran. Tapi kita nggak boleh datang loh Pak. Saya tuh nggak boleh datang, maaf Bu, tidak bisa datang. Padahal waktu itu saya sudah bikin produk itu hampir 50.000 saset. Oke. Harusnya kan di sana ini ya, maksudnya welcome dong, Iya, harusnya benar. seperti itu. Tapi memang tidak diizinkan. Akhirnya, oh ya sudah, kalau misalkan nanti saya punya pabrik, saya nggak mau seperti itu gitu loh. Jadinya pengennya kita welcome banget buat customer. Udah gitu juga kalau misalkan customer mau bikin podcast, mau tanya jawab dengan kita, juga kita memberikan fasilitas itu. Iya. Nah, satu pertanyaan Pak, tadi Bapak menyebutkan apa rajangan? Apa? Iya, Apa tuh? rajangan. Rajangan itu jadi sesuatu jenisnya seperti teh Bu. Jadi dia Oke. dalam bentuk ekstraknya, bukan ekstrak sih, apa sih namanya, simpliciannya yang sudah dikeringkan, kemudian dicacah, jadi hingga membentuk seperti teh. Jadi tinggal diseduh aja. Oke. Nah, jenis teh itu salah satunya adalah rajangan. Oh seperti gitu. itu. Nah, Jadi kayak teh-teh slimming, teh herbal gitu ya? iya benar, kayak teh slimming, terus kemudian teh hijau, teh hitam, teh oolong ataupun
jenis rajangan lainnya yang bisa diseduh dan langsung diminum, itu bisa di kami. Oh, jadi artinya ini bukan hanya untuk minuman kayak seperti kolagen, herbal dan lain-lain ya. Enggak. Untuk dikonsumsi harian juga bisa bikin maklum Bener di kita banget. ya. Iya, Oke, bener oke, banget. oke. Jadi kita dengan fasilitas dan utilitas yang kita punya, kita mampu untuk membuat seperti itu. Oke, keren banget sih itu. Lumayan. Keren banget sih kayak ini ngebanggain diri sendiri ya. Enggak ya? Walaupun sendiri ya. Iya, nggak, maksudnya kan supaya di sini juga teman-teman yang mau maklun akhirnya tahu gitu kan, nggak banyak pabrik juga mau melakukan seperti podcast seperti ini ya Pak. Benar, Karena benar. kadang-kadang juga banyak yang nge-WA saya atau nge-DM saya, maklun itu apa? Terus minimum order bagaimana? Ini bagaimana? Banyak pertanyaan. Berarti artinya di luar sana konsumen itu belum cukup paham atau belum cukup tahu, kan tidak semuanya. Mungkin Iya. sebagian teman-teman yang sudah pernah maklun, udah tahu nih seperti ini gitu prosesnya. Nah Pak, untuk yang baru mulai berbisnis nih, mereka juga pengen tahu ya keuntungan apa sih yang didapat kalau misalkan maklun di PT Bionatur ini. Oke, selain fasilitas dan utilitas yang tadi sebelumnya saya ceritakan Bu, ada beberapa keuntungan apabila maklun di PT Skinsol Bionatur Asia. Yang pertama, kita konsultasi dan diskusi mengenai produknya oleh orang-orang yang berpengalaman nih. Kita di setiap lini departemennya itu terdapat apoteker yang berpengalaman dan terkualifikasi di bidang-bidangnya, sehingga diskusi dan konsultasinya itu enak. Jadi dari hulu hingga ke hilir akan kita ceritakan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, fasilitas kita untuk skala nasional sudah terpenuhi, skala internasional pun kita mulai cicil dan untuk kita penuhi pun itu sudah approve, sudah achieve gitu Bu. Jadi kedepannya kalaupun misalkan nanti customer kita mau jual juga untuk ekspor, kita itu sudah oke. Iya. Kita tinggal memenuhi saja negara mana yang ingin dituju, nanti kita sesuaikan dengan hasil ujinya seperti apa. Terus kemudian kita juga memiliki after sales berupa kita bantu nih bagaimana caranya mengarahkan untuk proses penjualannya. Jadi kan kita nggak mau nih customer sudah membuat produk tetapi nggak tahu cara jualnya gimana. Iya betul. Itu yang jadi masalah sih biasanya ya. Punya Jadi duit tapi nggak tahu cara jual. Nah gimana itu, tuh? kadang kan punya modal tetapi nggak tahu how to repeatnya seperti apa Bu. Makanya kita bantu. Jadi kita usahakan segala sesuatunya apa yang mereka butuhkan akan kita bantu. Jadi ibaratnya palu gada. Apa yang lu minta gua ada nih. Seperti itu. Jadi kita usahakan segala sesuatunya menjadi one stop solution di Skinsol Bionatur Asia. Sehingga ketika customer itu masuk memberikan filter sendiri, experience tersendiri untuk di Skinsol Bionatur Asia. Jadi nggak perlu lagi nih melirik-lirik ke sana kemari, cukup di Skinsol Bionatur Asia aja. Tuh, udah dijelasin sama Pak Reza ya. Jadi buat apa cari-cari maklun yang lainnya kalau di Bionatur Asia ini sudah menyiapkan semuanya, dari mulai produknya, terus konsultasi juga ya secara gratis, sampel juga. Kalau masih bingung cara penjualannya juga kita juga bisa bantu gitu kan. Pokoknya semuanya udah enak lah, udah saset udah tinggal jual aja. Iya, gitu. jadi nggak perlu khawatir besok gimana cara jualnya. Jadi tinggal saya butuh ini, hasilnya seperti ini dan saya inginkan seperti ini, akan kita bantu seperti itu. Jelas banget. Nah, salah satu keuntungan maklun di PT Skinsol Bionatur Asia kan legalitas produk dibantu nih Pak. Nah, boleh nggak jelasin legalitas apa aja yang ada di PT Bionatur Asia ini? Oke, yang pertama yang kita bantu pasti adalah Badan POM-nya. Kita ini untuk pangan olahan dan obat tradisional namanya memperoleh nomor registrasi, nomor izin edar Bu. Jadi tanpa adanya nomor izin edar ini, produk ini nggak boleh dipasarkan ataupun dijual. Jadi itu yang kita bantu pertama melalui Badan POM. Terus kemudian yang kedua adalah sertifikasi produk halalnya. Di tahun 2024 ini BPJPH mewajibkan untuk sertifikasi produk halal, sehingga untuk bisa dijual di retail. Makanya tanpa adanya sertifikasi halal ini, produknya nggak bisa nih dijual di retail yang ada di pasaran saat ini. Jadi itu kan suatu kerugian. Makanya kita bantu juga untuk sertifikasi halalnya. Terus kemudian
Kita juga bisa bantu ketika misalkan ingin mengamankan mereknya, nama brand produknya nih. Kan kita tidak mau ada yang namanya pemalsuan, duplikasi dan lainnya, sehingga kita melindungi brand tersebut dengan cara pendaftaran merek di Haki. Jadi ketiga sertifikasi dan regulasi ini bisa kita bantu semuanya. Jadi makanya tinggal datang, lihat, oke, produknya oke, semuanya kita siapkan. Iya, gitu. tapi mungkin agak berbeda dengan kosmetik ya Pak. Benar. Lama ya, lebih lama ya. Ini lebih lama memang, kan kalau kosmetik itu hanya sekedar ibaratnya notifikasi. Sedangkan kalau untuk pangan olahan dan obat tradisional itu ada namanya adalah nomor izin edar. Jadi kalau untuk notifikasi, Badan POM ketika terjadi komplain itu dia tidak ikut campur ataupun tidak ikut bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalkan yang ditelan seperti pangan olahan dan obat tradisional, Badan POM wajib bertanggung jawab. Makanya proses registrasinya memang lebih ketat, kemudian uji-uji yang dilakukan lebih lengkap, serta adanya penilaian dari verifikator oleh Badan POM itu juga lebih ketat, sehingga prosesnya memang lebih lama. Berapa lama tuh Pak? Kalau dari Badan POM sendiri pun itu dibagi 3 klasifikasi Bu. Ada yang resiko ringan, sedang hingga tinggi. Klasifikasi tinggi itu yang cukup lama, itu mulai dari 45 hari kerja. Jadi dengan proses yang cukup ketat dan cukup panjang, tetapi memastikan bahwa produk yang dihasilkan kualitasnya terjamin, aman, dan indikasinya pun efektif dan efisien seperti itu. Tapi kan sebelum keluar izin edarnya mungkin harus ada pengetesan benar, dulu ya. Itu benar. mungkin yang kalau nggak salah saya sampai 6 bulan lebih. Soalnya waktu itu saya 8 bulan. Iya, benar, baru keluar. benar, Saya bilang lama banget gitu. Benar, makanya emang ini perlu adanya edukasi secara informatif oleh tim kami seperti itu. Karena kan kadang-kadang wah ini kok emang lama banget, kok beda banget dengan kosmetik. Memang berbeda. Tapi dengan catatan apa yang kita hasilkan dengan proses yang seketat itu dan selama itu, yang pertama sudah sesuai regulasi, yang kedua memastikan produk yang dihasilkan itu berkualitas. Iya, betul. Karena ini dikonsumsi sih Pak ya. Bener. Diminum, dimakan kan. Kalau misalkan kan banyak banget ya, mungkin teman-teman di luar sana juga tahu. Kalau misalkan ada kayak gini deh, minuman untuk stamina pria misalkan, terus tiba-tiba di sana nggak ada Badan POM-nya, nah itu yang jadi masalah ya, karena kita nggak tahu isinya apa, sudah diizinkan apa belum sama pemerintah, tiba-tiba dikonsumsi, deg-degan nih si jantung nih. Munculnya efek samping. Iya, nanti malah pas diminum serangan jantung lagi kan, nggak lucu ya. Benar. Kita juga obat tradisional ya, memastikan produk kita itu tanpa menggunakan BKO ataupun bahan kimia obat. Soalnya lagi gencar-gencarnya Badan POM nih Bu. Untuk melakukan sidak, uji sampling di lapangan seperti itu. Makanya kita menghindari hal-hal tersebut. Kita lakukan serangkaian proses yang memang cukup ketat untuk bisa disubmit ke Badan POM seperti itu. Iya, cukup jelas banget sih. Nah, pengen tahu juga nih Pak, untuk saat ini bisa disuggest nggak produk herbal yang sedang hype nih? Apalagi ini kan udah akhir tahun ya, bukan akhir tahun ya, sekarang udah awal tahun ya. Ya Allah, ingatnya Desember terus Pak. Benar. Jadi udah awal tahun 2024 di Januari nih, apa sih yang hype di 2024 ini? Yang pertama untuk pangan olahan kita masih menjadi daya tarik untuk proses kita adalah kolagen. Selama trendsetternya di Korea masih cukup oke, kolagen ini nggak akan mati. Itu yang pertama. Terus kedua, Gen Z sekarang ini kan sudah melek terhadap kesehatan nih Bu. Betul. Mereka itu sekarang menggunakan pemanis, bukan pemanis tebu lagi. Jadi kalau misalnya nongkrong di kafe, mereka membawa pemanis sendiri. Oh gitu? Masa sih? Coba saya tanya anak saya nih. Jadi mereka sudah menyiapkan sendiri pemanisnya. Kita seperti pemanis stevia itu akan menjadi booming di 2024 kita ini. bisa bikin juga ya? Bisa, kita bisa membuat stevia cair ataupun stevia serbuk seperti itu. Jadi kalau misalkan nongkrong, atur kemanisanmu sendiri. Keren banget tuh, bisa jadi ini tuh. Tagline-nya Bu ya. Jadi bisa dihapus sendiri kemanisannya. Coba dicatat ya nanti kalau mau mengeluarkan produk gitu. Jadi bisa dihapus sendiri kemanisannya, terus juga selain lebih lebih enak untuk diminum ataupun dimakan, sehat juga pastinya. Iya, betul. Rendah kalori seperti itu. Terus kemudian kita jangan melupakan program
dietary fiber yang sekarang itu mulai menjamur. Iya. Dietary- Contohnya ada di sini. Oh iya, nih salah satu produknya di Body Goals Sambil keren banget. promosi gitu kan. Balik lagi seperti yang kolagen, selama Korea itu masih menjadi acuan trendsetter di Indonesia, kolagen untuk brightening serta dietary fiber untuk slimming itu akan menjadi nomor 1 untuk digunakan seperti itu. Iya. Jadi ada konsumsi harian lah ya, karena Iya, benar. orang tuh apalagi kalau misalkan kayak saya udah umurnya 42 tahun gitu ya, kayaknya menolak untuk tua Pak, gitu, pengennya muda terus gitu ya. Gimana caranya nih ya? Oh, kita nggak bisa hanya pakai kosmetik di luar aja, Benar. dari dalam itu harus di apa istilahnya di booster ya, di booster. Jadi Nah, perawatannya dari luar dan dalam. wih mantap. Jadi kalau untuk dari luarnya menggunakan kosmetik, Betul. skincare dan lainnya, perawatan dari dalamnya menggunakan kolagen ataupun menggunakan dietary fiber ini. 3 hal ini masih menjadi tren untuk di 2024 ini. Kemudian ada anomali khusus untuk yang produk-produk pria. Contohnya sekarang minuman stamina itu tidak lagi untuk usia menengah ke atas, Bu. Oh, Tetapi oke. anak muda pun juga sudah mulai menggunakannya dengan alasan tekanan kerja, terus kemudian Gampang lelah ya. terus juga dengan iklim game esports di Indonesia itu kan juga cukup meningkat. Jadi Betul. mereka menggunakan booster stamina untuk bisa menjaga produktivitas mereka seperti itu. Iya. Jadi nggak cuma untuk aktivitas seksual, tetapi untuk juga menghilangkan letih, lesu, dan juga untuk meningkatkan daya pikirnya seperti itu. Oh, betul. Nah, itu bisa jadi satu produk yang kita unggulkan juga tuh ya Pak ya. Karena kenapa? Anak muda ini kan banyak kalau zaman sekarang tuh, aduh capek, letih, lelah, stres, healing dulu aja. Nah, biaya healingnya aja udah mahal, harus ke Bali lah, harus begini begitu ya. Yang paling benar itu biaya jalan-jalan kamu bikin deh produk stamina itu ya kan. Iya, benar. Jadinya jadi duit lagi gitu. Benar, jadi entrepreneurship, beauty entrepreneurship seperti itu. Jadi Iya. nggak apa yang kita keluarkan akan berputar kembali untuk menghasilkan. Iya. Seperti itu. Betul banget. Nah, terakhir nih Pak, kasih tips dong untuk para calon pebisnis sukses. Tips memilih tempat maklun yang bagus dan aman sekarang seperti apa sih? Oke, yang pertama untuk memilih Nih di tempat. sini Pak, biar teman-teman semua juga bisa memandang Bapak gitu kan. Oke, yang pertama perlu diperhatikan, pastikan ada pabriknya. Betul. Jadi jangan beli kucing dalam karung, kita bikin produk, investasikan keuangan kita, tapi kita nggak tahu nih posisinya di mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan legalitasnya. Jangan-jangan ini ada pabriknya tapi nggak ada izinnya, baik itu izin produksinya, izin lingkungannya, dan lain-lainnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, pastikan fasilitas dan utilitas dari sarana produksi tersebut sudah sesuai dengan standarnya. Standar CPPOB-nya seperti apa, standar CPOTB-nya dari Badan POM seperti apa, sehingga produk yang dihasilkan berkualitas, bermanfaat, dan aman seperti itu. Tuh udah jelas banget kan semuanya teman-teman di sini ya, bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Reza tadi. Jangan lupa pokoknya kalau misalkan kalian mau punya produk sendiri, khususnya produk herbal dan makanan minuman juga ya Pak ya, benar, bisa. benar. Jangan lupa searching aja PT Skinsol Bionatur Asia. Nah buat kalian semua sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Reza. Jadi kalau kalian mau mulai berbisnis nih di tahun 2024 ini adalah tahun naga air kalau nggak salah ya Pak. Wow. Jadi inilah adalah tahun yang paling bagus untuk kalian memulai suatu bisnis. Nah mungkin segini dulu cicetnya kali ini. Makasih Pak Reza sudah Terima kasih, meluangkan Bu, waktunya atas hari undangannya. ini. Ya. Iya. Bye Beauty Planner.